Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Bab 344. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Setelah Daniel meninggalkan rumah pertanian, dia segera kembali ke villa. Nicholas dan Yoga masih bermain catur, dan mereka bingung ketika melihat Daniel yang bergegas pulang. "Mengapa kamu kembali begitu cepat? Kamu harus menghormati keluarga Doni dan makan siang," Nicholas memarahi. Meskipun sesuatu terjadi di tempat pernikahan, keluarga Doni berlutut dan merupakan pasangan dari keluarga Nicholas. Dan jika Doni cukup pintar, dia seharusnya meminta maaf kepada Ariel. Setelah Daniel melirik Yoga, dia berkata kepada Nicholas dengan ekspresi serius, "Ayah, aku ingin memberitahu ayah sesuatu." Nicholas mengerutkan kening. Sepertinya sesuatu telah terjadi. "Sini bermain catur dengan kakekmu Yoga," kata Nicholas kepada Aisyah. Aisyah juga ingin berpartisipasi dalam percakapan di antara mereka berdua. Tetapi ketika dia melihat wajah Daniel serius, dia segera menolak gagasan itu. Dia bisa bertingkah seperti bocah manja di depan Nicholas, tapi dia masih sangat takut pada ayah yang agung ini. Keduanya datang ke ruang kerja, dan setelah Daniel menutup pintu, Nicholas tidak sabar untuk bertanya, "Ada apa? Apa Ariel tidak memaafkan keluarga Doni?" Jika Ariel memiliki pendapat tentang keluarga Doni, dan menghancurkan keluarga Doni, bahkan jika ini akan menyebabkan beberapa kerugian bagi keluarga Nicholas yang menyamar, Nicholas akan melakukan apa yang diinginkan Ariel. Hari ini, Ariel menempati posisi yang sangat penting dalam keluarga Nicholas, terutama di hati Nicholas. Selama dapat memenuhi persyaratan Ariel, Nicholas akan melakukan apapun. "Ayah, apakah kamu mengenal seorang bernama Helen Wibowo?" Daniel bertanya. "Helen, belum pernah mendengarnya," kata Nicholas dengan cemberut. "Apakah keluarga Wibowo benar-benar hanya memiliki 2 putra dan tidak memiliki putri?" Nicholas berkata dengan nada positif. Ketika si kembar lahir, itu menimbulkan sensasi di seluruh Jakarta. Orang-orang yang mengunjungi rumah sakit saat itu seperti ikan mas menyeberangi sungai. Tidak ada yang tidak tahu itu. Daniel bingung, sambil menggelengkan kepalanya. Karena keluarga Wibowo tidak memiliki anak perempuan. Dari mana Helen ini berasal? Daniel memberitahu Nicholas persis apa yang terjadi di tempat pernikahan. Dan Nicholas merasa sangat aneh setelah mendengarnya. Helen ini, jika bukan karena keluarga Wibowo, dia tidak akan berani memiliki sikap arogan seperti itu. Nicholas penuh dengan keraguan dan sangat bingung tentang identitas Helen. "Saya dapat mengatakan bahwa Ariel takut padanya," kata Daniel. Nicholas menggosok pelipisnya dan berpikir lama, mengingat semua informasi yang dia ketahui tentang keluarga Wibowo. Tetapi selain si kembar, dia tidak memiliki kesan tentang Helen. Apakah itu anak haram? Nicholas ragu. Tetapi setelah mengatakan ini, dia menyangkal dirinya lagi. Tidak mungkin. Jika itu hanya anak haram, kualifikasi apa yang harus dia ucapkan? Ariel dianggap sia-sia. Meskipun Ariel adalah putra terlantar dari keluarga, Helen hanya seorang putri. Dengan Arjun di penjara, dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Ariel untuk keluarga. Tidak masalah siapa itu. Yang penting adalah bagaimana kita harus memilih sekarang. Daniel berkata, ini adalah alasan mengapa dia ingin pulang. Siapa Helen? Tidak perlu ikut campur. Untuk Nicholas, mereka hanya perlu tahu satu hal, yaitu, wanita ini tidak mudah. Konfrontasi antara dia dan Ariel belum dirugikan. Maka Nicholas akan menghadapi tantangan keputusan hidup dan mati. Lanjutkan untuk bersama dengan Ariel, atau keluar dari masalah ini sesegera mungkin untuk menghindari terpengaruh. Bagaimana mungkin Nicholas tidak tahu apa yang dikatakan Daniel? Tetapi tanpa mengetahui identitas Helen, dia tidak punya dasar untuk membuat keputusan. "Ayah, izinkan saya mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Meskipun Helen adalah seorang wanita, saya merasa bahwa momentum dan kepercayaan dirinya lebih kuat dari Ariel," Daniel mengingatkan.
Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi sejauh yang aku tahu Ariel Wibowo, dia bisa melakukan apa saja untuk melindungi Kaori. Jika dia jatuh, itu berarti Kaori akan jatuh. Bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Nicholas mengatakan bahwa dia mengerti apa yang dimaksud Daniel. Daniel tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko. Dalam keadaan seperti itu adalah pilihan yang paling bijaksana. Tetapi apakah mereka benar-benar dapat mundur tidak diketahui. Tetapi satu hal yang pasti, yaitu, begitu mereka mundur, hubungan mereka dengan Ariel akan terputus. Apakah kamu masih mau mempercayainya? Kata Daniel. Nicholas tidak mengangguk dengan mudah. Ekspresinya sangat serius dan serius. Karena keputusan ini menentukan masa depan keluarganya. Apakah itu hidup atau mati? Hanya dalam satu pikiran. Daniel tidak terburu-buru. Diam-diam menunggu jawaban Nicholas. Dia tahu, keputusan seperti itu sangat sulit bagi Nicholas. Setelah waktu yang lama, Daniel berdiri, tersenyum dan berkata kepada Nicholas, Ariel sudah menjadi saudara Aisyah, bukan? Daniel menghela nafas, meskipun Nicholas tidak mengatakannya dengan jelas. Tapi arti dari apa yang dia katakan sangat jelas. Ayah, apapun keputusan yang kamu buat, aku akan mendukungmu, kata Daniel. Dalam pertarungan para keluarga ini, kita hanya perlu berdiri di belakang Ariel dan menontonnya dengan tenang. Setelah berbicara, Nicholas menunjukkan senyum masam dan melanjutkan. Di mata orang-orang Bandung, Nicholas telah menjadi yang paling atas. Ini adalah keberadaan yang tidak dapat dicapai. Sosok yang berdiri di puncak gunung. Tapi hanya kita yang mengetahuinya. Posisi ini hanya kita yang tinggi. Siapa bilang tidak? Daniel menghela nafas tanpa daya. Bandung hanyalah tempat kecil di Indonesia yang besar. Belum lagi wilayah seluruh dunia. Dan langit kemuliaan keluarga tidak ada artinya di mata mereka yang lebih berkuasa. Setelah Ariel kembali ke rumah, dia mengunci diri di kamar dan menghadap Helen dan seluruh keluarga Amerika di belakangnya. Untuk pertama kalinya, Ariel merasakan ketidakberdayaan. Dia terbiasa mengendalikan situasi. Sekarang dia telah kehilangan kendali ini. Dia tahu bahwa keluarga Wibowo di Amerika Serikat pasti akan menginvestasikan banyak modal di Bandung, atau bahkan seluruh Indonesia. Dia memegang puluhan miliar aset. Di mata orang biasa, ini adalah jumlah astronomi yang tidak dapat dibayangkan. Tetapi bagi keluarga Wibowo di Amerika Serikat, 100 miliar hanyalah setetes ember. Tidak ada peluang untuk melawan perusahaan keluarga Wijaya, yang baru saja muncul. Kemungkinan akan runtuh dalam sekejap, dan dia hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi. Di ruang tamu, Lina masih memiliki ekspresi acuh tak acuh, dan tidak merasakan kekhawatiran Ariel sama sekali. Dia tampak seperti ketika dia pertama kali memasuki keluarga Wijaya kita. Dia sangat tidak berguna sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan dia bahkan takut pada seorang wanita. Ini keterlaluan, kata Lina dengan jijik. Meskipun Kaori tidak dapat memahami suasana hati Ariel, dia tahu bahwa mampu membuat Ariel begitu serius sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Helen sulit untuk dihadapi. Menghadapi sikap Lina yang meremehkan Ariel, Kaori berkata dengan nada menuduh, Bu. Jam berapa sekarang? Kamu masih ingin berbicara dengan sinis. Dia juga harus menunjukkan sikap tegas sebagai wanita. Lina berkata dengan ringan, kamu pikir Helen terlalu sederhana? Orang-orang Zidan cukup kuat. Apakah Ariel takut pada mereka? Kali ini Ariel sangat khawatir. Pasti ada alasannya, kata Kaori. Insiden di People Square sangat mengejutkan Lina. Dia tidak menyangka insiden ini akan berakhir dengan Zidan dan yang lainnya berlutut dan bangkrut. Ini menunjukkan betapa kuatnya Ariel. Tapi karena dia sangat kuat, bukankah lebih mudah berurusan dengan seorang wanita? Dengan situasi Lina, dia hanya bisa memikirkan situasi di Bandung. Dia percaya bahwa Bandung milik Nicholas, dan Ariel memiliki hubungan yang begitu baik dengan keluarga Nicholas. Secara alami, mengalahkan orang luar adalah hal yang mudah. Kekuatan di belakang Helen tidak mungkin membayangkan seperti apa dunia di luar di Bandung. Ini disebut wanita dan pengetahuan pendek. Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya sangat konyol. Apalagi yang bisa menjadi alasannya. Mungkin, dia baru saja melihat kecantikan Helen.
dan dia enggan untuk memulai. Kaori, kamu harus optimis tentang dia. Jika dia selingkuh, kamu harus membiarkannya keluar rumah. Lina dengan jijik berkata. Bersambung.